Aku Smart ASN dan Dinas Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ilham Baisuaji sebagai petugas sarana dan prasarana transportasi darat pada seksi terminal dan parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Saya di sini sebagai peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintahan Kabupaten Sukabumi tahun 2023, angkatan 7 kelompok 3. Saya di sini sebagai calon pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang ditugaskan dan bekerja pada organisasi perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Keberadaan Dinas Perhubungan itu sendiri dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Sukabumi nomor 582 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi yang dipimpin langsung oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan peraturan-peraturan daerah yang ada pada tahun 2010, pemerintah daerah membuat kebijakan untuk memberikan tambahan kewenangan pada Dinas Perhubungan, yaitu bidang komunikasi dan informatika, yang selanjutnya didasari berdasarkan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2010 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika. Kemudian pada tahun 2016 dikeluarkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sukabumi, sehingga kembali merubah nomenklatur dengan disahkannya kewenangan komunikasi dan informatika yang menjadi OPD baru. Dengan demikian, kemudian dikeluarkan kembali Peraturan Bupati Sukabumi nomor 68 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan. Visi: terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Misi: yang pertama, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan. Kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius. Tiga, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan profesional. Yang keempat, optimalisasi pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan di Kabupaten Sukabumi dipimpin langsung oleh kepala dinas yang membawahi satu sekretaris yang dibantu menjalankan tugasnya oleh 2 subbagian. Kemudian Dinas Perhubungan Sukabumi juga memiliki 3 bidang, yaitu antara lain bidang yang pertama adalah bidang lalu lintas, angkutan jalan, bidang kedua adalah bidang prasarana, kemudian yang ketiga bidang perhubungan laut dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Selain itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan dibantu oleh unit pelaksana teknis dinas yang tersebar ke dalam 7 unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Selain itu, nilai organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan yaitu berdasarkan 5 citra manusia perhubungan. 5 citra manusia perhubungan yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa pelayanan, yaitu yang pertama pelayanan rekomendasi izin parkir. Rekomendasi izin parkir ini merupakan pelayanan di mana
Jika ada pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin untuk mengelola lahan untuk dijadikan lahan parkir, maka pelaku usaha wajib mendapatkan surat rekomendasi izin parkir kepada Dinas Perhubungan dengan melengkapi syarat-syarat tertentu. Lalu yang kedua ada pengelolaan terminal, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan terminal. Di antaranya yaitu perencanaan kegiatan UPTD, pengelolaan terminal meliputi penertiban, pengamanan, dan pengaturan lalu lintas, serta pengawasan kendaraan atau angkutan. Lalu pemeliharaan sarana dan fasilitas terminal, pemungutan dan penatausahaan retribusi, penyelenggaraan ketatausahaan atau administrasi UPTD, lalu penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan yang terakhir pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ini, saya ditempatkan pada bidang teknik prasarana pada seksi pengelolaan terminal dan parkir yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan terminal dan perparkiran untuk meningkatkan penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir pada wilayah Kabupaten Sukabumi. Kesan terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi sebagai upaya terhadap rangkaian-rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tentunya Dinas Perhubungan harus selalu melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan yang prima, peningkatan terhadap standar pelayanan publik. Penerapan Smart ASN. Penerapan Smart ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi yang pertama, yaitu penggunaan sosial media sebagai wadah berbagi informasi. Sosial media menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk berbagi tentang mengenai keseharian ataupun momen-momen penting mereka. Sosial media juga dapat berfungsi sebagai media untuk berbagi berita dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan memanfaatkan media Instagram dalam upaya penyampaian informasi yang akurat, aktual, dan terpercaya kepada masyarakat. Penyampaian hasil kinerja dan kegiatan penyampaian informasi berupa reportase disajikan secara lengkap tentang suatu fakta dari peristiwa yang diinformasikan langsung dari lapangan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada sektor perhubungan. Yang selanjutnya ada penggunaan website OSS atau Online Single Submission yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi. Website ini berguna untuk para pelaku usaha yang ingin meminta pengajuan surat rekomendasi izin parkir kepada Dinas Perhubungan dengan cara mengirimkan dan mengupload berkas-berkas yang telah ditentukan ke dalam website OSS tersebut. Jika persyaratan sudah lengkap, maka kami akan segera memverifikasi pengaduan izin parkir tersebut untuk langsung ditindaklanjuti.